Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah melalui Ramadan. Hampir sepertiga Ramadan telah kita lalui. Bahkan alhamdulillah hati kita semakin senang, hati kita semakin gembira, kemudian suasana jiwa kita semakin tenang, semakin damai, sangat bersuka cita. Apa sebabnya? Boleh jadi adalah disebabkan karena kesucian hati kita, disebabkan karena kesucian jiwa kita. Karena mulai dari awal Ramadan lagi, bahkan sebelum Ramadan lagi, kita sudah menyucikan hati dan jiwa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepadanya, kemudian juga dengan meminta maaf kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat-sahabat dan teman-teman kita, sehingga insyaallah kita masuk Ramadan dalam keadaan hati yang bersih suci dan berterusan sampai ke hari ini, dan hendaknya begitulah terus sampai ke penghujung Ramadan ini, dan akan terus kita jaga sepanjang tahun. Karena sebenarnya perjuangan yang paling berat itu adalah menyucikan jiwa dan senantiasa terus menjaga kesucian jiwa itu, dan kalau perlu dipertingkatkan penyucian jiwa itu. Karena dengan demikian insyaallah hati kita dengan jiwa yang suci, jiwa kita dengan hati yang suci, jiwa yang suci, maka dengan kerohanian itulah kita menikmati hidup ini. Bahkan kita merasakan hidup ini tak ada beban apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Padahal ujian demi ujian, bahkan ujian kita berat sebenarnya. Orang lain pun berkata, wah kalau saya lah menjalani ujian seperti Bapak, tak mungkin saya dapat tenang hidup. Pasti saya akan gelisah, risau, takut, bahkan mungkin juga saya akan putus asa. Tapi sepertinya Bapak tenang-tenang saja. Boleh jadi ketenangan kita itu adalah disebabkan karena kesucian jiwa kita. Maka inilah yang perlu kita jaga. Inilah yang membuat apabila kita dapat menjaga kesucian jiwa, kemudian saudara kita juga menjaga kesucian jiwa, maka persahabatan yang sejati itu kita rasakan. Karena tak ada dengki-mendengki, tidak ada benci-membenci, musuh-memusuhi, jatuh-menjatuhkan, hina-menghina, olok-mengolok, ejek-mengejek, membuka aib yang lainnya dan lain sebagainya. Ini semua adalah disebabkan karena hati yang suci, jiwa yang suci. Tapi mengapa ada juga yang berlaku antara dua orang bersaudara itu berselisih? Ada juga yang sampai kepada menjatuhkan, menghinakan. Sebabnya adalah karena hati. Jadi persoalannya mudah sekali untuk difahami, yaitu masalah hati. Sebenarnya ada di antara mereka itu yang berhati kotor, atau kedua-duanya berhati kotor, sehingga berlakulah perselisihan. Padahal sebenarnya apabila hati itu bersih suci karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin ada selisih yang membawa kepada pemutusan silaturahim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman karena keimanan mereka itulah maka mereka akan ikhwah, akan bersaudara. Tapi mungkin akan berlaku perselisihan, ya mungkin, karena ayat berikutnya ada memberikan isyarat fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah di antara dua saudaramu yang berselisih. Jadi boleh jadi ada perselisihan berlaku, tetapi tidak membiarkan perselisihan begitu terus berlanjut tanpa henti. Tidak, tapi hentikan perselisihan itu, selesaikan perselisihan itu. Bagaimana caranya? Masing-masing dinasehati untuk mensucikan hati, untuk mensucikan jiwa. Wattaqullah. Nah, itu sambungan ayat bertakwalah kepada Allah. Nah, ayat bertakwa kepada Allah, seruan bertakwa itu adalah untuk menyucikan jiwa. Kembalilah kepada keimanan, jangan ikuti kehendak hawa nafsu, jangan ikuti bisikan syaitan. Kembalilah kepada keimanan kepada Allah, itu bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, peliharalah diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah murka yang memutuskan silaturahim.
Allah murka yang mengejek-ejek, yang mengolok-olok, yang menghinakan, yang menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, maka bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ujung ayat itu penyelesaiannya, natijah atau hasilnya, yaitu la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah, dua bersaudara yang berselisih tadi akan selesai perselisihan mereka itu. Kapan? Dengan rahmat Allah. Kepada siapa rahmat itu diberikan? Kepada orang yang layak untuk menerimanya. Siapa yang layak untuk menerimanya? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mensucikan jiwa mereka. Bagaimana caranya mensucikan jiwa? Kembali kepada pertemuan-pertemuan sebelum ini, yaitu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kalau berkaitan dengan manusia, meminta maaf, memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf. Jadi siapa yang dululah, tak semestinya kita menunggu dari yang lainnya. Nah, dengan demikian maka insya Allah ketika penyucian jiwa itu kita lakukan, dan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan bukti ketakwaan kita kepadanya. Kita takut sekali murka Allah Subhanahu wa taala, kita harap sekali redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang melayakkan kita untuk mendapatkan rahmatnya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Maka dua saudara yang berselisih tadi disebabkan karena ada salah satu yang mengotori jiwa atau kedua-duanya yang mengotori jiwanya, kembali berdamai. Fa aslihu baina akhwaikum, perbaikilah dua orang saudaramu yang berselisih itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyuruh mereka masing-masing untuk bertakwa kepada Allah. Maka di negeri-negeri yang memahami tentang ini, ketika ada saudara yang berselisih, maka yang lainnya menasihati, wahai saudaraku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, untuk mengingatkan supaya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati, sucikan jiwa. Dengan penyucian itu maka insya Allah iman itu akan terjaga, terpelihara, kemudian akan kembali bersaudara, karena orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mudah-mudahan insya Allah tausiah ringkas ini ada manfaatnya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.